Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi dalam pembelajaran Ibu, yaitu pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang pengertian sejarah. Kita lanjut ke materi ya. Yang pertama yaitu pengertian sejarah. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya syajaratun. Syajaratun memiliki arti yaitu pohon. Nah, penggunaan kata pohon tersebut dalam konteks masa lalu itu mengacu pada pohon silsilah. Berarti sejarah itu kita mengacu pada asal-usul dan keturunan seseorang. Kata sejarah yang lebih dekat dengan pengertian itu terkandung dalam bahasa Yunani dan juga dalam bahasa Inggris. Kalau dalam kata sejarah dalam bahasa Yunani yaitu historia, yang artinya orang yang pandai atau suatu ilmu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris sejarah itu adalah history. History artinya masa lalu manusia yang sudah terjadi, sesuatu yang sudah terjadi. Nah, di sini kita membahas beberapa definisi sejarah menurut para ahli. Di sini Ibu akan menguraikan 3 pendapat dari para ahli. Yang pertama dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengatakan bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusul dari beberapa hasil penyelidikan yang sudah dibuktikan peristiwanya. Yang kedua dari Kunto Wijojo. Kunto Wijojo adalah rekonstruksi masa lalu tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, yang dikerjakan, dirasakan, dan yang dialami oleh manusia. Selanjutnya dari Muhammad Ali. Sejarah adalah sebagai atau berbagai bentuk penggambaran tentang pengalaman kolektif kita di masa lampau. Nah, jadi apa sih sejarah itu? Sejarah itu apa? Merupakan rangkaian suatu peristiwa masa lalu yang menyangkut kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Sedangkan ilmu sejarah itu beda dengan sejarah dan ilmu sejarah. Kalau ilmu sejarah itu mempelajari tentang seluk-beluk manusia setelah mengenal tulisan. Nah, apa tadi? Sejarah itu kita peristiwa masa lalu yang sebelum mengenal tulisan. Sedangkan ilmu sejarah itu membahas tentang seluk-beluk manusia setelah mengenal tulisan. Selanjutnya kita masuk ke dalam line yang baru, yaitu sejarah itu sebagai peristiwa, sejarah itu sebagai kisah, dan sejarah itu sebagai ilmu. Kita bahas dulu sejarah itu sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa berarti bahwa kejadian itu pernah ada dan benar-benar terjadi adanya yang dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya sejarah itu sebagai kisah, bahwa sejarah itu bisa dikisahkan atau bisa diceritakan kembali. Selanjutnya sejarah itu sebagai ilmu, bahwa sejarah itu menggunakan metode analitis. Nah, yang mana hasilnya harus dapat diverifikasi, yang disetujui atau yang ditolak oleh para ahli. Selanjutnya kegunaan sejarah. Apa sih kegunaan sejarah dalam kehidupan sehari-hari kita? Menurut Louis Gottschalk, dia membagi kegunaan sejarah dalam 4 bagian. Yang pertama, bagian rekreatif, yang kedua inspiratif, yang ketiga instruktif, yang keempat adalah edukatif. Yang pertama, kita bahas yang sebagai rekreatif. Yang artiannya apa? Dengan membaca atau mempelajari sejarah, kita seolah-olah dibawa ke dalam ruang dan waktu. Kita akan berpetualang di dimensi ruang dan waktu yang telah lampau. Nah, kalau yang sebagai inspiratif atau sebagai inspirasi, itu dalam hal itu suatu karya sejarah dapat diberikan inspirasi kepada para pembacanya, kepada orang yang mempelajarinya sebagai suatu inspirasi atau sebagai suatu ilmu yang sangat bermanfaat. Selanjutnya yang ketiga yaitu instruktif. Maksud di sini adalah memberikan pelajaran mengenai suatu keterampilan dan pengetahuan. Yang terakhir yaitu edukatif. Kegunaan sejarah itu sebagai edukatif berguna untuk mendapatkan kearifan dari masa lalu untuk melangkah ke masa yang akan datang. Oke, sekian pembahasan tentang pengertian sejarah, ruang dan waktu.
Kita akan berjumpa di lain waktu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.